Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai mathematical probability, permutation, combination, and repeated trials. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nabila Arwanda dengan NIM akhir 012, ada Gina Yunita Panosa dengan NIM akhir 013, dan juga Eti Wahyuni dengan NIM akhir 020. Yang pertama, kita akan membahas mengenai probabilitas matematis. Di sini diilustrasikan menggunakan sebuah koin di mana memiliki tampak depan dan tampak belakang. Di mana ketika 2 kali pelemparan atau 2 kali percobaan dilemparkan sebuah koin ini, kemungkinan untuk mendapatkan sebuah tampak depan dan tampak belakang itu belum tentu terjadi. Bisa saja didapatkan 2 kali tampak depan atau 2 kali tampak belakang. Oleh sebab itu, maka pada probabilitas matematis ini yang sering digunakan adalah probabilitas a priori. Probabilitas a priori sendiri adalah peluang atau kemungkinan yang disusun berdasarkan perhitungan akal atau logika, bukan berdasarkan pengalaman atau praktik. Probabilitas matematis sendiri dirumuskan sebagai probabilitas peluang A sama dengan M per N, di mana P sendiri adalah probabilitas, A adalah kejadiannya, M adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan N adalah keseluruhan atau total kejadian yang mungkin terjadi. Di sini terdapat sebuah gambar yang menampilkan hasil dari percobaan A, di mana apabila di sini ini merupakan nilai probabilitas kejadian A, dan di sini merupakan semesta atau total kejadian. Jika probabilitas kejadian A ini sama dengan 0, maka diartikan bahwa kejadian A ini tidak terjadi. Kemudian apabila probabilitas A ini sama dengan 1, maka kejadian A ini akan pasti terjadi. Secara umum, untuk setiap kejadian acak A ini memiliki nilai probabilitas kejadian A lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Pada probabilitas matematis ini terdapat gambar di sini merupakan probabilitas kejadian A dan probabilitas kejadian B, di mana pada probabilitas kejadian A ini memiliki nilai yang berbeda dengan probabilitas B, sehingga tidak ada irisan atau perpotongan pada tengahnya. Namun pada probabilitas yang tidak saling lepas ini, pada probabilitas kejadian A dan probabilitas kejadian B ini memiliki nilai yang sama, sehingga di sini merupakan irisan A dan B. Nah, di bawah sini merupakan representasi dari interaksi antara dua kejadian, yang dimana bisa kita lihat bahwa dari semesta yang sebanyak ini atau total kejadian yang sebanyak ini, nilai A hanya seperti ini, dan juga nilai B, nilai probabilitas B seperti ini, dan juga di sini merupakan nilai probabilitas yang saling tidak lepas, sehingga di sini merupakan irisan antara probabilitas A dan probabilitas B. Probabilitas bersyarat ini merupakan nilai atau yang dapat dihitung dari probabilitas kejadian A dan B yang tidak saling lepas, di mana probabilitas kejadian B per probabilitas kejadian A sama dengan area AB ini dibagi dengan area A, di mana nilai probabilitas B per probabilitas A ini sama dengan probabilitas A irisan probabilitas B per probabilitas A, di mana probabilitas B per A ini adalah probabilitas kejadian B setelah kejadian A. Pada probabilitas interseksi ini merupakan lanjutan dari rumus probabilitas bersyarat ini, di mana probabilitas A ini merupakan irisan dengan probabilitas B, di mana sama dengan probabilitas A ini dikali dengan probabilitas B per probabilitas A, di mana kemudian di sini terdapat probabilitas saling bebas, dapat diilustrasikan seperti ini, di mana probabilitas B per A ini sama dengan probabilitas B, di mana probabilitas AB ini harus sama dengan 0, atau tidak terdapat perpotongan di sebelah sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada permutasi, kombinasi, dan repeated trials. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu permutasi, apa itu kombinasi. Next. Oke, permutasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Jika terdapat suatu untai abjad A, B, C, D, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, yaitu A, C, B, D, D, A, C, B, dan seterusnya. Jadi, setiap untai baru yang tertulis mengandung unsur yang sama dengan untai semula A, B, C, D, hanya saja ditulis dengan urutan yang berbeda. Nah, sedangkan kombinasi adalah sebuah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek sehingga urutan pemilihan objek tidak menjadi masalah. Dan ini tidak seperti permutasi. Nah, kombinasi sendiri susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dan susunan. Nah, apa sih perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Jadi, istilah permutasi mengacu pada beberapa cara untuk mengatur satu set objek dalam urutan berurutan. Nah, sedangkan kombinasi menyiratkan beberapa cara untuk memilih item dari kumpulan besar objek sehingga urutannya itu tidak relevan. Titik pembeda utama antara dua konsep matematika ini adalah urutan, penempatan, dan posisi, yaitu dalam karakteristik permutasi yang disebutkan di atas yang disebutkan tadi, itu sangat penting. Sedangkan pada kombinasi sendiri tidak menjadi masalah. Nah, permutasi sendiri itu menunjukkan beberapa cara untuk mengatur benda, kemudian orang, angka, huruf, warna, dan lain-lainnya. Di sisi lain, kombinasi itu menunjukkan cara yang berbeda untuk memilih item menu, makanan, pakaian, subjek, dan lainnya. Nah, permutasi sendiri tidak lain adalah kombinasi terurut, sementara kombinasi menyiratkan set atau pasangan nilai yang tidak berurutan dalam kriteria tertentu. Banyaknya permutasi dapat diturunkan dari kombinasi tunggal. Sebaliknya, hanya satu kombinasi yang dapat diperoleh dari satu permutasi. Nah, kemudian rumus permutasi dan kombinasi. Jadi, seperti yang dilihat di layar, permutasi itu rumusnya adalah P n M sama dengan N faktorial per M faktorial, di mana N adalah jumlah, sedangkan M adalah kriteria. Kemudian, untuk rumus kombinasi sendiri, itu rumusnya adalah CNM sama dengan N faktorial per M faktorial N minus M faktorial, di mana N adalah jumlah, kemudian M adalah kriteria. Selanjutnya, untuk repeated trials akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai repeated trials. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya mengenai probabilitas, nah, maka dapat kita gunakan hasil dari bagian ini untuk mengevaluasi probabilitas secara berulang percobaan, yaitu atau repeated trials. Nah, dari awal tadi sudah digunakan contoh, yaitu adalah sebuah koin di mana memiliki bagian kepala atau yang tampak depan dan ekor yang tampak bagian belakang. Kami mempertimbangkan eksperimen dengan dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, sukses mungkin penampilan kepala dalam lemparan koin, oleh karena itu penampilan ekor maka kita anggap sebagai suatu kegagalan. Atau dalam pelemparan sebuah dadu, kita ambil contoh untuk angka 3 mungkin merupakan sukses, tetapi salah satu dari 5 angka lainnya dianggap gagal untuk percobaan apapun. Biarkan probabilitas keberhasilan dimisalkan sebagai P, maka probabilitas kegagalan adalah 1 minus P. Nah, jika untuk N percobaan, probabilitas mencapai N sukses itu adalah P pangkat N. Karena percobaannya ini merupakan sekali atau single, demikian pula probabilitas bahwa semua N percobaan akan menghasilkan kegagalan adalah 1 minus P pangkat N. Oleh karena itu, probabilitas mencapai M sukses dengan segera diikuti oleh kegagalan
N minus M adalah probabilitas untuk M berhasil dan N minus M adalah gagal dalam urutan tertentu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah P pangkat M dikali 1 minus P pangkat N minus M. Next. Nah, maka dapat diberikan ekspresi karena hasil dari masing-masing percobaan N ditentukan sebagai sukses atau gagal, namun dimungkinkan untuk mencapai kesuksesan dalam N percobaan ini lebih dari satu cara, dan biasanya kita tidak tertarik pada urutannya di mana keberhasilan muncul selama percobaan, tetapi hanya di nomor akhir dari keberhasilan. Jadi kita harus mengalihkan probabilitas mencapai M sukses satu cara dengan banyak cara M keberhasilan dari N dapat terjadi tanpa memperhatikan first order atau banyaknya kombinasi N objek yang diambil M sekaligus. Nah, konsekuensinya ini berturut-turut, ini mengikuti dari persamaan 16/15, bahwa probabilitas atau PM untuk mencapai M berhasil dalam urutan yang tidak ditentukan dari N percobaan itu adalah PM sama dengan N faktorial dibagi M faktorial dikali N minus M faktorial dikali P pangkat M dikali 1 minus P pangkat N minus M. Next. Untuk contoh soalnya, di sini ada sebuah koin yang dilempar sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apa yang paling mungkin, jumlah kepala, berapa peluang munculnya angka yang paling mungkin. Dan dari soal, maka diketahui bahwa probabilitas munculnya kepala dari single toss itu adalah setengah. Kemudian untuk N itu sama dengan 6 karena dilakukan sebanyak 6 kali percobaan secara berturut-turut. Nah, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan, yaitu PM, maka didapatkan hasil dengan memasukkan nilai N sebanyak 6 ke dalam rumus tersebut, yaitu persamaannya menjadi PM sama dengan 6 faktorial dibagi M faktorial dikali 6 minus M faktorial dikali setengah pangkat M dikali setengah pangkat 6 minus M. Nah, di mana M ini adalah nomor dari munculnya kepala. Jika nilai M-nya itu yang digunakan mulai dari 0 sampai 6, maka nilai tersebut jika dimasukkan ke dalam persamaan rumus PM didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu jika M-nya 0 didapatkan hasil PM sebesar 0,0156. Kemudian jika M-nya 1, maka didapatkan hasil PM sebesar 0,09375. Kemudian jika M-nya sebesar 2, maka didapatkan hasil PM sebesar 0,234. Jika M-nya 3, didapatkan hasil 0,3125. Kemudian jika M-nya 4, didapatkan hasil 0,234. Dan jika M-nya 5, dapatkan hasil 0,9375. Dan jika M-nya sebesar 6, didapatkan hasil 0,01565. Dan the most probability number of heads itu didapatkan adalah 3, di mana memiliki nilai probabilitas atau PM sebesar 0,3125. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perkiraan kala-kali. Baik, kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini adalah yang pertama, probabilitas matematis. Jadi, probabilitas matematis sering digunakan adalah probabilitas a priori. Nah, probabilitas a priori ini adalah peluang atau kemungkinan yang disusun berdasarkan perhitungan, akal, atau logika, bukan berdasarkan pengalaman atau praktik. Kemudian, permutasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Sedangkan kombinasi sendiri adalah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek sehingga urutan pemilihan objek tidak menjadi masalah. Perbedaan antara permutasi dan kombinasi sendiri yaitu titik pembedanya antara dua konsep matematika ini adalah urutan, penempatan, dan posisi, yaitu dalam permutasi tidak penting, sedangkan permutasi itu penting, sedangkan kombinasi tidak menjadi masalah.
Selanjutnya, untuk repeated trials, jadi untuk repeated trials sendiri, percobaan apapun, biarkan probabilitas keberhasilan menjadi P, maka probabilitas kegagalan I min P. Untuk N percobaan, probabilitas mencapai N sukses adalah P pangkat N, di mana rumusnya adalah P pangkat M dikali 1 minus P pangkat N minus P. Jadi didapatkan untuk PM-nya itu adalah N faktorial per M faktorial dikalikan N minus M faktorial dikalikan P pangkat M 1 minus P pangkat N minus M. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pertikaian. Kali ini kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.